Injil Lukas. Injil Lukas pasal 10. Injil Lukas pasal 10. Kita pakai teks Injil Lukas. Pasal 10 ayat 1 dan ada berapa ayat saya baca. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seseorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam bulan misi minggu yang pertama ini adalah pergilah, aku mengutus kamu memberkati segala bangsa. Pergilah, aku mengutus kamu memberkati segala bangsa. Jelaslah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus bahwa tema ini meminta kepada kita untuk pergi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Pergi menjadi berkat bagi bangsa lain adalah suatu pengertian yang sangat luas sekali. Akan tetapi kita dapat mempersempit pengertian ini sehingga sedikit demi sedikit kita dapat terlibat di dalamnya. Misalnya, Gereja Kemah Injil Indonesia telah mengutus tenaga misi dulunya di beberapa negara. Yang pertama itu adalah Suriname dulunya, yang pertama itu. Kemudian Hong Kong, lalu menyebar ke Asia Tenggara ini, Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Itulah Gereja Kemah Injil yang telah mengutus tenaga-tenaga itu. Artinya secara induk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia, kita telah melaksanakan amanah agung Tuhan Yesus Kristus. Puji kepada Tuhan, kita sudah melaksanakannya. Akan tetapi secara pribadi, sudahkah kita terlibat di dalamnya? Tadi kan secara umum, pergilah memberkati bangsa-bangsa, itu kan umum sekali dia, luas sekali. Tapi kalau organisasi, kita sudah melaksanakannya. Induk organisasi kita sudah mengutus mulai dari Suriname dulunya, Hong Kong, Laos, Kamboja, sudah kita laksanakan. Itu secara organisasi. Tetapi secara pribadi kita, bagaimana dengan tema ini? Sudahkah kita terlibat? Terlibat yang bagaimana? Ini yang menjadi kita perenungan bagi kita. Untuk dapat melibatkan diri dalam melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu tentang pergi itu, kita tentu tidaklah gampang. Kita menghadapi tantangan dan dilema dalam pergi itu. Sekarang mari kita mempelajarinya. Apa yang menjadi dilema pergi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Dilema yang pertama adalah
ayat 1 yang kita baca. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yang pertama adalah menjawab kepercayaan Tuhan. Itu dilemanya. Menjawab kepercayaan Tuhan. 70 murid diutus pergi berdua-dua. Itu artinya kalau 70 dibagi dua itu menjadi 35 orang, kan 35 rombongan ini pergi mereka berdua-dua. Pertanyaannya, apakah mereka ini bisa dan dapat diandalkan, dapat dipercayakah mereka ini? Ini kan tantangan kita menjawab kepercayaan Tuhan ini. Dapat diandalkah? Jelas pekerjaan mereka ini tidak gampang, Bapak Ibu. Tidak mudah. Karena mereka diutus bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Itu menunjukkan ketidakgampangan, tidak mudah, sulit. Ini dilema untuk pergi. Menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan. Sangat disayangkan jikalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kita, lalu kita tidak dapat diandalkan, tidak dapat dipercaya. Sangat disayangkan. Tuhan Yesus sudah mempercayakan kepada kita segala berkat menurut porsi kita masing-masing. Tidak mungkin orang percaya tidak dipercaya oleh Tuhan. Tidak mungkin juga orang percaya tidak mendapatkan porsi berkatnya masing-masing. Semua ada porsinya, bukan? Dan sangat disayangkan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu akhirnya kita tidak dapat dipercaya oleh Tuhan. Semua itu yang Tuhan berikan itu kan kepercayaan dari Tuhan berdasarkan porsi-porsinya. Dalam arti khusus, bisa tidak menjawab kepercayaan atas berkat Tuhan agar kita pergi membagi berkat yang ada pada kita itu gitu. Itu arti sempitnya dan khususnya. Bisa tidak kita pergi membagikan berkat berdasarkan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dipercaya sebagai apa, sebagai apa, sebagai apa. Bisa tidak kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemuda-pemudi, sebagai pegawai, sebagai dunia usaha. Ini kan kepercayaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita masing-masing sebagai hamba Tuhan. Jawab pertanyaannya, apakah kita dapat dipercaya? Jawabannya tergantung kepada kita. Jikalau kita bisa melaksanakan itu, bukan masalah bagi Tuhan. Tetapi jika kita tidak melaksanakan, bukankah itu dilema namanya kan? Mengapa kita tidak melaksanakannya? Itu berarti kita gagal menjawab kepercayaan dari Tuhan. Itu yang pertama. Jadi pergi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu ada dilemanya. Dilemanya adalah menjawab kepercayaan Tuhan. Apakah kepercayaan yang Tuhan berikan itu kita bisa pegang tidak? Kita bisa emban tidak? Itu dilema bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 1 ayat yang kedua. Ayat yang kedua, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang kedua adalah dilemanya adalah SDM, sumber daya manusia. SDM-nya itu dilemanya. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Ini kan dilema. SDM-nya yang sedikit begitu. Atau SDM-nya banyak,
yang sungguh-sungguh terpanggil itu minim sekali. Panggilan jauh berubah orang hari-hari ini. Ada yang karena ingin itu, ingin ini. Ada yang punya kepentingan itu, kepentingan ini. Sudah jauh sekali berubah dalam dunia pelayanan hari ini. Mengapa sumber daya manusia banyak yang terpanggil tapi minim? Karena para SDM atau para pekerja yang ada itu bukan berasal dari pemilik ladang. Perhatikan di sini. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pertanyaannya, mengapa sumber daya banyak tetapi yang terpanggil itu minim sekali? Karena para pekerja yang ada itu bukan berasal dari pemilik ladang. Itu masalahnya. Akibat daripadanya adalah motivasi lalu berubah. Motivasi menjadi lain. Karena dia bukan berasal dari pemilik ladang itu. Kalau dia berasal dari pemilik ladang itu kan, maka dia di bawah asuhan, di bawah naungan pemilik ladang itu. Sang pekerja itu mengikuti petunjuk dari pemilik ladang itu. Arahan-arahannya, petunjuk-petunjuknya. Nah, ini sangat minim. Itulah dilemanya. Dilemanya adalah sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia kita, tetapi yang terpanggil itu minim sekali. Yang betul-betul terpanggil dalam bidang khusus ini sangat sedikit sekali. Banyak gereja, tapi yang terpanggil sangat minim juga. Mengapa minim? Itu tadi, para pekerja. Sumber daya manusia itu bukan berasal dari pemilik ladang. Dan karena bukan berasal dari pemilik ladang itu, maka motivasinya jelas akan berbeda. Ngakunya tukang tebas, ngakunya tukang potong kayu, ngakunya tukang penjaga ladang, ngakunya pekerja ladang, tetapi ada motivasi yang lain. Karena itu motivasi yang lain, maka ini menjadi dilema dalam hal pergi itu. Karena bukan dari pemilik ladang yang jelas, mereka bukan tenaga yang terlatih untuk bekerja di ladang itu. Karena bukan berasal dari pemilik ladang, maka pekerja itu bukan orang terlatih untuk bekerja di ladang itu. Jadi itulah dilema kita dalam melaksanakan amanah agung Yesus Kristus. Pergi, aku mengutus kamu memberkati bangsa-bangsa. Jadi untuk pergi ini kita mengalami banyak dilema. Dilema yang pertama adalah kita menjawab kepercayaan Tuhan. Tuhan sudah percayakan, bisa tidak kita menjawabnya dengan mengutus. Dilema yang kedua adalah sumber daya manusia. Banyak sumber daya, tetapi yang terpanggil itu minim sekali. Banyak gereja, tetapi yang betul-betul terpanggil dalam bidang ini juga sangat minim sekali. Mengapa? Karena seringkali banyak pekerja di ladang itu bukan bersumber dari pemilik ladang.
Dan yang ketiga adalah yang terakhir. Ayat yang kedua masih, yaitu dilema tentang cermin diri. Cermin diri. Tuaian banyak katanya, pekerja sedikit. Kata sedikit itu bermakna luas sekali. Sedikit itu kan bisa sedikit ilmu, ilmunya tidak memadai tetapi bergelar gitu kan itu minim. Cermin diri namanya kan. Ilmunya tidak seberapa tapi punya gelar gitu. Sedikit kecakapan dan keterampilan tetapi mau di posisi itu gitu. Nah ini kan cermin diri. Ini dilema untuk pergi itu. Sedikit doa tapi mau tampil. Nah ini kan dilema namanya. Kata sedikit itu mengandung makna luas sekali maknanya. Itu berhubungan dengan mengkoreksi diri. Sedikit terlibat, sedikit berkecimpung, sedikit dalam berdoa, tetapi kita mau yang lain-lain. Sedikit kecakapan dan keterampilan, sedikit memberi tetapi sudah mengatur-ngatur. Ini kan dilema namanya. Itulah dilema kita ini orang percaya Bapak Ibu. Dilema kita Kristen ini itu. Kita belum menemukan arti kedewasaan yang sesungguh-sungguhnya jadi orang Kristen itu gitu. Inilah cermin kita orang percaya. Karena serba sedikit, maka Tuhan katakan, minta kepada pemilik tuaian supaya ia kirim. Maka ia akan memberikan banyak keterampilan kepada pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh yang dikirim dari sang pemilik ladang itu. Dia akan membekali sebelum ia bekerja di ladangnya. Dia akan menaruhkan, memberikan kepercayaan, menaruhkan apa saja termasuk kuasa-kuasa untuk bisa cakap bekerja di ladang yang ditempatkan itu. Nah ini sedikit sekali, ini minim sekali. Seringkali orang-orang percaya tidak bercermin pada dirinya. Dia sudah tahu salah tapi tidak pernah mengaku salah. Ini cermin diri kita. Kita banyak dosa tapi selalu bilang sedikit dosa. Ini cermin diri kita. Inilah dilemanya. Kita orang percaya seringkali tidak melihat lebih dalam hidup kita. Saya ini dipercayakan Tuhan sebagai apa? Kurang mencermin pada diri saya. Saya ini orang banyak kesalahan. Saya orang berdosa. Biarlah saya menyendiri dulu. Biarlah saya taruhkan tangan di dada saya ini. Tuhan, ini aku orang berdosa. Biarlah aku akan berdiam diri sampai pada saatnya Tuhan mengangkat aku kembali. Ini cermin diri namanya. Jadi 3 hal itu yang menjadi dilema dalam kita pergi untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yang pertama adalah menjawab kepercayaan Tuhan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang ketiga adalah cermin diri. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih